Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erja Negara NPM 1921020320. Di sini saya akan membacakan materi filsafat hukum Islam yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya sifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan lain-lain. Karena alasan itulah hukum dan pandangan pemikiran muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dari dua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi lama. Hukum Islam dapat berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi halangan bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, lebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tahanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisien, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang
cakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlakukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.